Shalom saudaraku terkasih, kita bertemu kembali untuk mendengarkan renungan kita hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita meminta petunjuk dari Tuhan supaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kehidupan yang baik bagi kami hingga saat ini. Hingga kami Tuhan bisa bertemu kembali untuk mendengarkan renungan hari ini. Engkaulah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Renungan kita hari ini kita kutip dari Efesus 3 ayat 20. Demikian bunyinya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Ada seorang nabi yang merupakan murid Elisa meninggal dengan mewariskan hutang. Kemudian datang seorang penagih hutang kepada istri nabi itu dan mau mengambil kedua anaknya sebagai budak untuk pelunasan hutang-hutangnya. Merasa terjepit, istri nabi itu mendatangi Elisa, mengharapkan jalan keluar mengatasi kesulitan yang ia hadapi. Melalui sebotol minyak yang masih tersisa di rumah janda itu, Allah menolong menyelesaikan permasalahannya. Kadangkala walaupun kita masih memiliki beberapa barang, kita merasa tidak mempunyai apa-apa. Dan lagi, sekalipun kita sungguh tidak punya apa-apa, sesungguhnya kita masih memiliki Allah. Saudaraku terkasih, Allah kita tidak akan meninggalkan kita menjadi anak yatim. Dia pasti mengulurkan tangannya menolong kita pada saat yang kritis. Asalkan kita mengganti sudut pandang kita dan melihat apa yang kita miliki, bukan melihat apa yang tidak kita miliki. Dengan penuh iman kita menanti, maka Allah pasti akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan semua persoalan kita yang kita hadapi. Ketika Elisa menyuruh janda itu untuk mengumpulkan bejana kosong, menuangnya dengan minyak sampai penuh, janda itu tidak mempertanyakan perintah Elisa. Dia tidak ragu dan segera melakukan perintah utusan Allah itu. Dia pulang, menutup pintu, dan ia beserta anak-anaknya mengumpulkan bejana dan menuang minyak sampai penuh. Inilah iman yang polos kepada Allah, sehingga dia memperoleh bekal minyak yang berlimpah dari Allah. Dia menjual minyak-minyak itu untuk membayar hutang, dan ia dan anak-anaknya hidup dari sisa penjualan minyak itu. Begitu mulianya sebuah keajaiban yang terjadi dalam kehidupan janda itu. Kenapa terjadi keajaiban? Karena dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada mukjizat. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Saudaraku terkasih, Elisa menyuruh janda itu untuk mengumpulkan bejana adalah sebuah cara untuk menguji imannya, sehingga memperoleh berkat yang lebih besar. Seberapa banyak bejana yang ia kumpulkan menunjukkan besar imannya. Allah memberkati manusia bergantung sepenuhnya pada iman orang itu. Semakin banyak bejana yang ia siapkan, semakin banyak minyak yang ia peroleh. Dengan begitu, ia mendapatkan semakin banyak berkat. Sebaliknya, bila ia hanya menyiapkan sedikit bejana, berkat yang ia dapatkan pun tidak banyak. Ini adalah masalah iman. Dia mengumpulkan banyak bejana disuruh oleh Elia. Dia mengumpulkan sebanyak mungkin yang ada di rumahnya. Dia percaya, dia yakin akan ada mukjizat. Hari ini, jika kita hendak mendapatkan lebih banyak berkat, kita harus mengumpulkan iman yang lebih besar. Semakin besar iman kita, semakin besar berkat yang kita peroleh.
Jangan khawatir, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jalan hidup orang percaya juga penuh semak duri seperti yang dialami janda itu. Penuh tantangan, mungkin sakit parah, mengalami kecelakaan, ada anggota keluarga yang meninggal, mungkin kehilangan pekerjaan akibat situasi ekonomi yang ada saat ini. Kesengsaraan muncul tiba-tiba, membuat kita putus asa dan kebingungan untuk menghadapinya. Tetapi bagaimanapun, ingatlah pada kisah janda itu. Segera datang minta tolong kepada Allah. Percayalah, Allah akan menolong orang yang sungguh-sungguh tekun berdoa memohon kepadanya. Percayalah, Tuhan kita memelihara kita. Sedangkan burung yang terbang diberikan makan olehnya. Apalagilah kita, manusia yang mulia sebagai makhluk ciptaannya. Kita pasti tidak dibiarkan yatim. Kita pasti akan dipelihara oleh Allah Bapa yang ada di surga. Saudaraku terkasih, demikian bunyi renungan kita hari ini. Di sini jelas kita ambil kesimpulan, imanmu akan lebih besar jika engkau terus meyakini berkat-berkat yang akan kau dapatkan kepada Tuhan. Bertumbuhlah tetap dalam iman. Ketika imanmu mengalahkan nafsumu, maka mujizat akan terjadi kepadamu. Yakin dan percayalah, lakukanlah semua perintah-perintah yang diajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mendengarkan sebuah kisah Nabi Elisa kepada seorang janda yang dengan iman ia yakin akan ada pertolongan dari Tuhan. Ia melakukan dengan baik semua perintah-perintah dari Elisa, sehingga ia mendapatkan berkat yang melimpah melalui minyak yang tinggal sedikit itu. Dia mampu hidup, bertahan, melunasi semua utang-utangnya dari hasil penjualan minyak itu. Tuhan, kami berharap juga dimanapun saudara kami berada saat ini, semoga iman mereka bisa seperti kisah dalam janda itu. Seperti kisah yang ada di situ menyatakan semua akan ada pertolongan dari Tuhan. Semua akan dipelihara oleh Tuhan, asalkan kita memiliki iman yang teguh, iman pengharapan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Jadikan kami Tuhan lebih baik lagi, supaya kami bertaati semua ajaran-ajaran-Mu. Hapuskan Tuhan dosa kami. Ajari Tuhan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.